sebenarnya saya sudah meminta kepada DRL untuk tidak menaikkan itu hanya candaan saja. Nah, tapi telah dinaikkan, gitu. Dan dialah yang meminta kepada Kohani untuk bisa mewawancarai dari Dr. Zakir Naik. Tidak ada di undang-undang itu, tidak ada. Ya, makanya nanti Doktif akan live dengan Kohani, di mana Kohani akan bercerita apa adanya. Ya, Kohani bukan orang yang munafik kan. Jadi Kohani akan bercerita apa adanya. Ya, tidak ada undangan itu, tapi dia membuat seolah-olah Dr. Zakir Naik itu mengundang seorang Richard Lee. Jelas kan suaranya? Mengundang. Dr. Zakir Naik kagak kenal elu. Ya, paham ya? Elu yang minta supaya apa, promosiin produk elu gitu ya. Jadi udah stop ya. Terus dia bikin lagi tadi, ngapain dikejar-kejar sampai ke Palembang, kan gua udah punya bini. Ingat nggak kan DRL kamu yang bilang saya siap telenjong nggak pakai baju asal saya bisa ketemu dengan Doktif. Kok bisa dia ngomong gitu, sama lupa ya, amnesia ya. Tapi Doktif tolak. Meskipun kamu nggak pakai baju, Doktif itu nggak nafsu sama elu, DRL, Doktif tolak elu. Tanya tuh sama Dokter Oki, ya kan? Doktif tolak elu, Doktif nggak mau ketemu sama elu, Doktif nggak mau ketemu sama DRG. Udah paham, gitu. Ya, terus semuanya bilang tuh, Dok hati-hati dengan DLT. Ya hati-hati ya. Hati Dok. Hati-hati di jalan, Dok. Hati-hati di jalan. Nanti suatu saat DLT akan, rahasianya kapan dibongkar? Buat pada waktunya. Tunggu pada waktunya. Oh iya, mau tanya. Coba dapatin dikit ya. Agak muncul gitu. Oke ya, ini biar di-record, biar nyampe sama si. Waduh. Iya kan? Ini kok jadi cantik sih? Iya. Ini dihilangin ya filternya. Jadi cantik banget aku, bibirku merah banget. Tuh. Lah, oke. Nah kan? Nah. Oke, nah udah nggak ada. Jadi gini. Koh. Dodi mau tanya soal white tomato. Yes. Itu sebenarnya ada tomat putih nggak? Nah itu bagus. Kalau menurut dari BPOM itu sudah merilis bahwa tidak ada tomat putihnya. Bukan sebelum Badan POM keluar, sebenarnya kau tahu nggak itu? Sebenarnya tahu atau tidak, sebenarnya kan. Jujur. Apa? Jujur. Apanya? White tomato itu. Ya, nggak ada. Emang nggak ada kan? Emang nggak ada ya guys, dengerin tuh. Nggak denger, mereka nggak denger. Ya nggak ada, memang dari, dan dibuktikan oleh BPOM juga kan memang dinyatakan memang tidak ada tomat putihnya. Tuh dengerin ya guys. Jadi untuk DRL, adikmu sendiri sudah mengakui loh, sudah mengakui bahwa itu nggak ada, itu tomat busuk. Iya, nggak ada. Dan itu sudah terjual kan cukup banyak ya. Lumayan banyak. Ya, jadi ya udah sekarang kamu tuh jangan kayak orang tantrum ya. Itu kasus itu 2022. Ya, pada saat itu Doktif belum muncul, bener nggak? Bener. Doktif kan munculnya baru kemarin. Belum muncul banget. Doktif muncul 2023. 24. Baru 5 September 2024. Oh iya. Setelah aku resign ya. 2024. Iya bulan kan? 10 ya. Bulan 10 ya. 2024. Benar. Gitu, ya kan? 2024. Jadi baru banget. Komenannya gantengan adeknya daripada kakak. Emang tuh. Gitu. Terus, oh iya, mana Zainab? Panggil ya. Panggil bentar. Zainab ini pernah kerja di empek. Richard. Benar. Ya, coba kita ketemu nih. Zainab, mana Zainab? Jadi pada saat Afrizal ini diberhentikan, Zainab ini tiba-tiba juga diberhentikan karena adiknya sih ya. Padahal nggak ngerti apa-apa Zainab itu. Jadi orang ini zolim. Tentu aku nggak tahu, karena Iya. pempek itu yang pegang tuh istrinya. Oh istrinya pempek itu. Istrinya. Oke, terus diberhentikan Kita langsung. tim manajemen memang nggak ikut campur itu. Oke. Zainab masuk, Zainab. On cam sini. Coba masuk, bisa nggak lewat sini on Sekarang cam? nggak? Sini yuk. On cam, bisa nggak sini? Iya. Sehat. Nah kan, kenal kan? Ya kenal dong, Waswi. Nah, ya kan. Yuk masuk on cam yuk. Sering buat pempek kok sama Sampai ya sering aja yuk samu-samu sini. Di sini di tengah sini yuk. Nah, di sini soalnya, di sini konten. Berdiri aja. Nah. Di sini aja berdiri. Di sini sayang. Apa nggak pinggir kita sini? Sini sayang di situ. Biar mereka tahu. Nih, oke.
Oke, nah ini adalah Zainab. Ini betul ya Zainab ya? Nah, benar. Masuk frame. Ini biar di record. Ini akan jadi jejak digital yang tidak akan bisa dibantah oleh seorang DRL. Oke, jadi ini adalah Zainab ya. Ini jangan goyang-goyang ya sayang ya. Zainab ini bekerja di empek-empeknya dari DRL. Oke, betul ya Koh ya? Benar. Betul. Karena dokter lihat perjanjiannya itu ada nama Koko di situ. Iya. Betul ya? Oke. Koko nggak tahu kan? Nggak tahu. Dokter nggak tahu. Apa hebat banget ya? Tahu dari mana ya? Panik dia. Anda tahu perjanjiannya. Tanda tangan Koko. Ya? Oke. Karena semua karyawan pasti tantangan aku. Oh gitu. Iya, jadi kan ini membuktikan bahwa yang membesarkan Athena itu adalah dia, bener omongannya Doktis ya. Karena semua tanda tangan. karyawan mau dia setelah 3 bulan, mau kontrak, mau dia dokter utama, dokter pendamping, pasti tantangan aku pasti. Oke, jadi gini ya guys, Zainab ini bekerja berapa tahun sayang bekerja di empek-empeknya dia? 1 tahun ya kok ya, lebih kurang 1 tahun ini. Hampir 1 tahun, oke. Iya. Terus diberhentikannya kenapa? Nggak tahu apa dia salahnya. Gak ada salah? Nggak salah. Tapi curiganya kenapa diberhentikannya? Curiganya appraisal mungkin ada masalah dengan dokter Richard, dengan DRL, Ya. terus putus hubungan kerja, ayo ikut ikut diputus kerjanya. Oke, gitu ya. Iya. Jadi orang ini zolim banget, DRL tuh zolim banget guys. Jadi nggak ada urusannya pun diberhentikan. Hanya karena dia adik. Oke. Kalian jangan gitu ya kalau punya perusahaan nggak ada urusannya ya. Gitu. Nah terus tadi ada cerita lucu masalah sekolahnya yang di Udayana. Itu yang ngerjain siapa sih sebenarnya tugas-tugasnya? Nah, aku nggak tahu kalau itu. Hah? Kamu tahu nggak soal itu? Aku nggak tahu. Kalau dari ceritanya Bang Afrizal seperti apa? Kalau dengar-dengar sih katanya siapa? Sasa ya? Sasa ya. Untungnya akhirnya DRL di drop out, dikeluarkan. Terima kasih untuk buat Prof Wimpi karena sudah ketahuan bahwa yang mengerjakan itu bukan dari saudara DRL. Tapi yang mengerjakan itu adalah Sasa. Sasa itu adalah karyawan. Ya, gitu. Ya, jadi Sasa itu adalah karyawan. Jadi memang kemarin itu Dokter Nanang temannya ya, yang tahu pada saat Zoom itu ada rekaman ya. Jadi orangnya cuma begini-begini doang. Aku nggak bisa membalikan Gitu. lagi. Gitu ya. Jadi itu adalah kebohongan lagi. Jadi memang DRL tuh seneng banget sih. Kenapa sih? Kenapa sih kakaknya kok kayak begitu? Adiknya kira-kira begitu juga nggak? Menurut dokter, Hah? selama ini Oh, mengenal aku belum tahu. belum tahu. Soalnya di sana sih belum tahu. Kita lihat tadi by waktu ya. Mudah-mudahan saja enggak ya. Enggak ya. Mudah-mudahan enggak. Jadi gini guys, kalau yang dokter lihat sampai detik ini beliau ini pengen mungkin memperbaiki kali ya, memperbaiki apa yang dulu terjadi gitu. Jadi beliau ikut dengan orang yang salah, ya, ikut dengan orang yang salah. Dan makanya beliau akhirnya keluar. Keluar apa di Depak sih sebenarnya kan di Depak ceritanya sama dokter. Ya, Jujur aja, ceritanya jangan berubah-ubah kalau sama nanti dokter. ada waktunya dok untuk kita gitu cerita. ya. Oke. Ada Gitu. waktunya nanti. Oke, udah Kita dikasih tunggu lagi nanti. udah dikasih clue kok. Oh, iya. Udah dikasih clue udah di Depak dia gitu ya. Terus nanti muncul lagi nanti ceritanya diputar balik lagi ya. Terus tadi coba Zainab tadi kan ikut bertemu ya dengan Pak Afrizal. Iya. Iya kan? Ya. Tadi Pak Afrizal ceritanya pada saat syuting tuh siapa yang menyuting? Hans katanya. Tuh kan? Udah jelas ya, Hans yang menyuting itu. Terus dia dalam tekanan enggak? Dalam tekanan. Nah, terus pada saat syuting itu di situ ada penyidiknya kan? Ada penyidiknya di situ. Oke, jadi kalian bisa record ini supaya nanti supaya jadi bukti penyidiknya nanti nggak akan bisa ngelak gitu, ya. Terus masalah handphone juga ya, tidak ada surat laporannya ya, penerima laporannya ya, handphone diambil. Mundur kali kayak gini. Coba dimundur. Iya. Oke, Ya nggak sih? Dapat? udah, Iya nggak? udah. Agak masuk kok, gitu udah, ya masuk frame. Jadi kalau dia bohong kelihatan. Mundur. Oh, udah mau keluarin frame. Tetap ya suruh masuk ya. Nah, Udah, oke, udah. nah gitu bagus. Ya, Ada ini loh. Tetap kelihatan kok dok. Tenang aja. Kamu dimatiin ini. Kalau dimatiin gelap. Gelap ya? Udah segini aja. Oke. Jadi tadi Pak Afrizal bercerita bahwa dia dalam tekanan, ya. Terus apalagi yang dia ceritakan bahwa memang seorang DRL mengoplos HB Helwa.
dan itu beliau melihat dengan kepala sendiri, mata kepala sendiri. Oh iya? Dia harus saksi. Iya dong, jadi saksi dong dia. Kalau kita nggak tahu. Nggak tahu, betul. Karena itu memang bukan urusannya Betul. klinik. Jadi guys, di tahun 2022 atau 2023, Dokter lupa tepatnya, itu Pak Afrizal memang melihat dengan mata kepala sendiri DRL itu mencampurkan body lotion Helwa dengan Revaquin, ya, dioplos, dicampur, dan kemudian dimasukkan ke lab, muncul lab dengan haki positif, dan itulah yang disampaikan ke publik. Dan pada saat itu kita semua mengeluh-elukan DRL adalah seorang pahlawan. Artinya apa guys? Kita semua kena prank. Kamu kena prank nggak? Kalau saya nggak tahu dong. Enggak, kalau kamu kayak begitu kan jelas dia ngomong iya. begitu. Kamu tahu nggak kakakmu bisa begitu, berbuat begitu? Nggak tahu. Saat ini saya tuh nggak tahu sih. Karena kan memang kita nggak pernah dilibatkan kan. Oke ya. Jadi semua itu jelas terang benderang ada. Jadi nanti juga akan dari brand dari Helwanya pun akan melaporkan seorang DRL karena dia harus bertanggungjawabkan itu, ya. Bagaimana body lotion yang nggak ada kandungan hakinya kok tiba-tiba jadi positif haki. Dan ini ada saksinya loh, gitu ya. Jadi hati-hati ya guys, dia ini sangat manipulatif. Betul dikatakan DRL adalah manusia manipulatif. Dia bisa menggunakan segala macam cara untuk mengambil lagi uang kalian. Produknya, produk dari DRL udah blacklist, overclaim, overprice itu udah pasti, ya. Dan dia nggak akan mau untuk memperbaiki produknya karena dia udah merasa hidup enak dan dia orang takut miskin banget gitu, takut. Ya, jadi dia akan melakukan apapun untuk menyelamatkan aset dia, bahkan menjual agamanya. Dari mana? Dokter udah punya semua buktinya. DRL kamu itu cuma main-mainin agama doang, ya. Udah mau nanti tiba-tiba pendetanya kamu yang cerita bersaksi gitu. Nanti jangan-jangan nanti habis ini kamu bikin konten soal pendeta kamu gitu ya. Ih, udah ketahuan. Ih, udah nggak usah lagi bikin drama lagi, ya. Nggak usah bikin drama-drama lagi. Kita semua sudah tahu bagaimana sepak terjang kamu ke depan. Bahkan bisa ya seorang Hans Pranata di luar jam besuk malam-malam menemui Pak Afrizal di sel isolasi, ditemani oleh penyidik. Kok bisa itu? Mungkin penyidiknya saudara dong. Gak ada penyidik saudara, ngadi-ngadi. Ya, bener nggak ngomong gitu tadi? Iya betul. Nah kan, bisa begitu guys, sampai bisa begitu sih Hans kelakuannya Hans Pranata ini. Gitu ya, jadi sudahlah. Ini mereka orang dolim. Kalian kalau masih mau beli itu berarti kalian dokter bilang nggak punya hati nurani. Ya, ini banyak loh masyarakat kecil yang sudah dia sakiti. Ya, sekarang harus ada yang namanya cancel culture. Dia harus dikasih pelajaran. Gitu ya, tapi alhamdulillah kayaknya di Igoy juga kalian udah pada bagus. Jadi dan dia juga lucu loh. Ya. Kenapa dong? Jadi cerita dari staffnya yang udah resign, yang udah keluar. Itu ceritanya gini. Dok, dengar dari teman di dalam nih ya. Dia kan punya grup tuh. Kan ada grup ya, chat ya, grup. Pasti. Iya kan? Setiap pesan masih ada chat pun. Ada kan chat grup kan? Jadi pada saat masuk kontennya dia masuk ke Lamtur, itu semua karyawannya diwajibkan untuk komen positif. Ketahuan dia komen positif. Inilah bedanya dokter sama yang lain ya. Hah? Dia kalau ngomong pasti ada bukti. Ada dong. Bahkan lebih tahu lah dia ya. Akurat ya. Kan dokter udah bilang. Tahu apa ya? Hah? Jadi gitu guys. Jadi ternyata karena kalian sudah pada cerdas, jadi komen-komen yang baik itu pun kehapus, hilang dengan sendirinya. Gitu, hilang dengan sendirinya. Bahkan dokter itu kenal kok sama ownernya. Ownernya Lambe. Lampu. Wow. Kenal nggak? Nggak. Kenal dokter. Karena aku memang bukan media sosial. Dokter kenal guys. Jadi dokter tahu. Jadi beliau langsung cerita, gini dok, itu komen sudah difilter, tapi komen-komen itu karena manusia bener, jadi nggak bisa difilter. Sudah difilter. Sudah. Tapi karena itu bukan robot, itu adalah manusia yang sesungguhnya, jadi kita tidak bisa berbuat apa-apa. Wih, kalian cukup cerdas guys. Dokter sampaikan jempol kalau perlu 4 jempol, kalau perlu mana 2 jempolnya. Nah kan, udah bagus. Cuma jempol aku. Jempol tuh, ya, udah pada bagus. Lakukan cancel culture. Ini kasihan guys, udah zolimnya luar biasa. Ya, nanti kan dia bilang dia akan bikin wawancara dengan Dr. Zakir Naik kan. Kita lihat bisa nggak dia. Sebelumnya Dokter bakalan live dengan Kohani Kristianto. Ya, gitu. Oke? Oke.
Dah tawuran juga katanya. Hah? Ya kan? Oh DLT tempen DLT tampan ini apa-apaan ini? Kan dibilang Sadako. Oh iya, enggak, tadi juga ngomong, adoptif. Loh kamu yang ngomong pertama kali idenya. Iya. Yang satunya Suneo, satunya Sadako. Kan udah bilang tadi. Iya. Ini apa kemarin? Tapi kalau ini dia nggak baperan guys. Enggak. Beda. Kalau Lain kakaknya, kalau kakaknya baperan. Kalau DRL itu licei, manipulatif. Kan takutnya pelanggaran. Iya, Kalau orang DLT tampan bilang gitu. Oke ya, oke guys, Dokter mau makan. Tadi live itu hanya untuk menunjukkan ini adalah saudaranya Afrizal yang tadi juga ketemu sama Bang Afrizal, bertemu dengan penyidik-penyidiknya, dan bagusnya guys, penyidik pun meminta maaf ke Bapak Afrizal, benar nggak? Iya. Oh iya. Jadi penyidiknya pun meminta maaf karena seorang DRL dan Hans telah berhasil menggesek-gesek, membuat gesekan antara Afrizal dengan membuat gesekannya apa sih Afrizal dengan kita semua, ya. Jadi pada saat di mobil, Hans kan ikut tuh, ikut jemput kan di mobil. Dia tanya, Pak penyidik, saya tanya, apa fungsinya seorang Hans Pranata ikut di mobil, ya, menjemput Bapak Afrizal? Itu fungsinya dia apa, gitu. Dan ternyata dijawab oleh bapak penyidiknya, itu fungsinya untuk menunjukkan jalan, alamat rumahnya. Dokter sih nggak percaya, tapi ya berhak aja ngomong Biar nggak salah tangkap katanya. itu ya Pak penyidik, maaf ya, tapi dokter kan wajar dong kalau dokter nggak percaya, ya wajar. Dokter nggak percaya, tapi silakan Anda berbicara seperti itu hak Anda, boleh. Nah terus pada saat Pak Afrizal masuk, diduduk di kursi tengah guys, duduk di kursi tengah. Di belakang itu ada Hans. Kalau ucapannya dokter ini berbohong atau salah, silakan kalian langsung cut ya. Jadi jangan biarkan dokter berbicara kebohongan ya. Di sini semua ya kalian yang bareng ya Ibu ya. Bu, kalau saya udah ngomong bohong ini ya, nanti boleh saya jatuh, turun laknat Allah langsung ke dokter. Dokter nggak ada takutnya ya. Jadi guys, pada saat itu dokter duduk di tengah, kursi tengah, dan Hans duduk di kursi belakang. Di mobil itu tinggal satu sopir yang membawa mobil, di tengah Afrizal, di belakang Hans Pranata. Ya, tidak ada siapa-siapa lagi. Dan disitulah seorang Hans menunjukkan kertas kontendoktif dan langsung menuduh Afrizal yang menyebarkan. Bapak kan yang menyebarkan ini, Anda kan yang menyebarkan ini. Apakah itu bukan bentuk intimidasi? Dokter nanya Hans Pranata. Jadi tanya ke kamu, itu bentuk intimidasi nggak? Guys, kira-kira kalau kayak begitu bentuk intimidasi nggak guys? Ya, gitu. Itu adalah bentuk intimidasi ya Hans Pranata. Jelas dong ngomong. Ya. Iya betul, CEO-nya Athena. Sekarang udah Didepak dia. Diusir. Masalahnya apa sih, Kak? Panjang lah, nanti akan terbongkar sendirinya. Kasih bocoran dong. Mana sih? Iya, Irinai. Ada brand kalau ini. Jadi nanti guys, kasusnya yang di Polda Metro Jaya sudah P21, seorang DRL nanti akan disidang. Salah satu saksi adalah DLT. Kalau aku dipanggil jadi saksi apa enggak? Ya, Kalau dipanggil jadi saksi. pasti jadi saksi. Pasti. Jadi nanti kasih clue sekarang. Kamu akan jadi saksi. Berarti aku siap ya? Siap. Berarti aku siap ya? Jadi ngomong di sini siap jadi saksi nggak? Jadi ini saksinya masyarakat Indonesia. Siap. Hah? Siap dong. Siap Kalau jadi aku saksi dipanggil ya? jadi saksi pasti aku yakin. Tuh, udah kan guys? Kita sebagai warga Indonesia mematuhi peraturan, mematuhi. Disumpah apa Bener kitabnya dong. apa? Bener dong. Kitabnya apa? Alkitab. Iya, Alkitab kan? Sumpah ya, takut kan sama sumpah Alkitab? Jadi kita akan ngomong apa adanya. Memang kalau memang harus benar, salah ya salah. Betul, Biarlah semuanya terang benderang. betul. Jadi jangan dibelain meskipun kakaknya sendiri. Iya dong. Kalau salah ya salah aja. Siapapun ini. Ya kan? Bener loh, janji loh, jangan beda-beda omongan. Dari sini omongan tuh beda lagi ya, awas loh. Ini yang dengerin udah di record ini, awas loh. Iya, Agak siap. ada ya.
Udah bener ya guys ya, pokoknya kalau Kalau aku dipanggil macam-macam. saksi ya pasti aku akan datang untuk menyampaikan apa adanya. Untuk mama papahnya DLT, Doktif mohon mama papahnya DLT. Ini beliau lagi menyampaikan kebenaran. Jadi jangan diintervensi untuk mama papahnya karena mama papahnya Doktif tahu orang tua yang baik ya. Itu dari ceritanya Ko David, kalian berdua orang tua yang baik. Jadi Doktif yakin Anda tidak akan mengintervensi Ko David untuk berbicara sejujur-jujurnya. Itu ya. Oke? Apalagi Oke. ya tadi ya? Sudah. Oh belum. Banyak kayaknya. Enggak, ini masalah klarifikasi si Afrizal itu. Oh. Nah, jadi di belakang itu. Nah, selanjutnya di perjalanan akhirnya mereka terbang tuh mereka bersama tuh. Ya kan, mereka bersama terbang menuju ke Palembang. Ya. Nah, di Palembang itulah naik pesawat. Naik pesawat. Biasanya mau. Naik pesawat. Ya dibayar lah, kayak nggak tahu aja kakaknya kayak apa. Udah nggak usah pura-pura belon deh. Emang blokan kita di sini. Siapa lagi kalau bukan difasilitasi? Kita nggak pernah berurusan dengan hukum, mas nggak tahu jadi. Ayo coy, benar. Tapi kan kemarin bilangnya backingannya DRL kuat. Ya tentu tahu siapa. Gak ada. Pak Haryo nggak tahu apa-apa soal ini. Jadi jangan merasa backingan Pak Haryo kuat. Nggak ada. Tadi Doktif habis ketemu sama Pak Kapolres, ya. Pak Kapolres sudah marah-marahin itu anak buahnya. Udah, kalau udah salah ya salah aja. Pak Haryo nggak tahu apa-apa. Pak Haryo ini Kapolres yang Doktif salut luar biasa. Ya, beliau tegak lurus. Jadi jangan digiring kemana-mana ya. Richard, dah, stop. Hans Pranata, stop. Bikin giring-giring, bikin seolah-olah kayak kan kamu nemuin kan kemarin, ketahuan nemuin Pak Haryo ya. Buat apa sih? Gitu ya. Udah jangan nemuin lagi. Udah, Dokter sudah bilang kok yang namanya Pak Afrizal nggak boleh ditemuin oleh kalian semua, termasuk lawyernya. Gak usah temuin. Ya, udah. Oke? Ada pesan buat kakaknya? Cukup. Apa pesan? Inilah aja. Inilah. Tadi sudah kan? Ada pesan? Ya, oke ya. Jadi ya guys, Dokter di sini akan terus berjuang. Kalau kalian mendukung, alhamdulillah. Nggak mendukung juga nggak apa-apa karena Dokter ini adalah jihadnya Dokter. Ya, oke guys ya, love you all. Ibu kuat ya Bu ya, kita semua ya bareng. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi bersatu kita akan teguh dan dia nggak akan punya teman apapun kecuali mereka berdua ini. Ya, DRL dan Hans Pranata. Ya, mereka berdua harus bertanggung jawab atas semua perbuatan mereka. Oke ya guys ya. Berarti di sini lagi dengerin musik, lagi mau makan ya. Sampai ketemu lagi di sini